Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di trial class cerdas kelola diri. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola waktu dengan efektif. Karena setelah kita bisa ya untuk mengelola diri kita perlu jembatan untuk bisa mengelola pihak luar. Mengelola pihak luar adalah dengan caranya kita melihat resource paling penting yaitu adalah waktu. Maka kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mengelola waktu dengan efektif. Jadi kalau kita tarik lebih jauh lagi, bahwasanya waktu ternyata adalah aset paling berharga yang kita miliki. Namun seringkali kita merasa waktu begitu cepat berlalu dan tidak cukup untuk melakukan semua yang kita inginkan atau ingin kita lakukan. Maka mengelola waktu dengan efektif adalah kunci untuk mencapai produktivitas, mengurangi stres tentunya, dan menjalani hidup yang lebih seimbang. Itu ya. Maka bagaimana caranya kita mengelola waktu dengan efektif ini kita benar-benar harus memulai dari mencari tahu mengapa manajemen waktu itu penting. Ya, setidaknya ada 3 alasan ini. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Ya. Dengan pengelolaan waktu yang baik, kita dapat menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua adalah mengurangi stres, karena jadwal yang terorganisir dapat mengurangi rasa cemas dan kewalahan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup, yaitu dengan memiliki lebih banyak waktu luang, kita dapat menikmati hidup dengan lebih baik. Lantas, latihan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat waktu kita itu efektif? Yaitu yang pertama, saya menyarankan teman-teman untuk memahami tentang metode Pomodoro. Ya, metode Pomodoro adalah bekerja dalam interval waktu singkat, misalnya 25 menit, diikuti dengan istirahat singkat selama 5 menit. Biasanya adalah saya itu sekarang di bisnis saya itu dipasrahin sama partner saya untuk membuat laporan keuangan, di mana keuangan adalah hal yang paling saya hindari sebenarnya. Saya itu orang ekstrovert, orang marketing, orang luar, yang di mana kalau ngurusin keuangan itu berkebalikan dengan saya. Maka saya ketika mengerjakan keuangan, kepala saya sering pening, sering panas, sering umep gitu ya. Maka saya perlu manajemen yang benar. Maka biasanya saya menggunakan Pomodoro ini. Saya biasanya ngerjakan kurang lebih setengah jam, ya naik ke lantai 2 tempat saya kerja. Habis itu kalau sudah setengah jam saya turun ke bawah, ambil minum, ambil roti, kalau nggak gitu cuci muka, terus habis 5 menit, 10 menit naik lagi kerja lagi, kayak gitu. Ya interval waktunya sesuai kemampuan kita masing-masing ya. Kalau disarankan di Pomodoro adalah 25 menit kerja, 5 menit istirahat. 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Jadi kalau kita pikir waktu kita efektif, jauhkan diri kita dari handphone. Karena kalau kadung scroll kita kadang lupa waktu. Dan itu bikin kepala kita makin capek, makin pening. Karena nggak benar-benar istirahat. Yang namanya benar-benar istirahat adalah duduk, tenang, minum, makan, cuci muka gitu. Jadi menjauhkan dari aktivitas yang berpikir. Lalu kita juga bisa menggunakan metrik Eisenhower atau mengklasifikasikan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Jadi ada 4 ya, ada yang harus kita lakukan adalah yang mendesak atau yang urgent dan penting. Nah, penting mendesak itu harus kita kerjakan. Ada yang kedua adalah penting tapi tidak mendesak. Kalau ada kegiatan penting tidak mendesak, kita bikin jadwal aja, bikin schedule kapan kita ngerjain itu. Yang ketiga ada kerjaan tidak penting tapi mendesak. Kadang-kadang gitu ya. Kadang kerjaan nggak penting, nggak sesuai dengan goal kita tapi mendesak. Ya kita bisa delegasikan, kita bisa suruh orang lain gitu ya untuk melakukan itu. Atau yang keempat, tidak penting, tidak mendesak. Kadang-kadang kita seringkali terkecoh dengan hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Sebaiknya kita delete saja hal-hal kayak gitu. Misalnya dalam main game, saya sejauh setahu saya nggak pernah main game ya. Saya nggak suka main game. Kalau saya biasanya tidak penting, tidak mendesak adalah orang konsultasi yang bukan klien saya. Put, boleh konsultasi gitu. Dulu itu mau tak jawab-jawabin WA kayak gitu. Sekarang, mohon maaf. Jadi kalau ada yang Put bisa konsultasi ya saya delete. Kalau nggak penting nggak mendesak kecuali klien yang memang sudah deal sama saya. Berarti itu mendesak dan penting bagi saya. Ada yang ketiga ada tools namanya Eat the Frog. Eat the Frog ada makan makan aja kodoknya gitu ya. Jadi menyelesaikan tugas yang paling sulit atau paling tidak menyenangkan terlebih dahulu. Kalau kita ingin punya banyak waktu, kerjaan paling sulit itu kita kerjakan di waktu pertama kali. Yaitu saat kita masih fresh, masih prima, bangun tidur, mandi, makan, energi kita banyak.
kerjakan yang paling sulit dulu. Ya kalau itu sudah selesai, yang lainnya mudah-mudahan lebih cepat selesai. Tip tambahnya, gunakan alat bantu, misalnya kalender, aplikasi pengingat, atau planner yang dapat bantu kita ngatur waktu. Kalau saya sukanya coret-coret, jadi tempat meja kerja saya itu papan, kanan, kiri, depan itu isinya papan semua. Kenapa? Karena pengingat buat coret-coret bagi saya. Nah, kalau teman-teman butuh bisa pakai kalender di HP juga boleh, ya pakai aplikasi pengingat juga boleh dan lain sebagainya. Berikutnya identifikasi waktu produktivitas puncak. Ya, manfaatkan waktu ketika kita merasa paling produktif untuk mengerjakan tugas yang penting tadi. Eat the frog tadi. Jadi saya sukanya biasanya kalau habis mandi atau bangun tidur, makan, mandi itu energi tergede saya. Bisa mengerjakan hal yang paling sulit. Nah, kalau sudah sore, habis itu malam itu mengerjakan yang paling gampang-gampang. Nah, teman-teman ada orang itu masing-masing. Ada yang sore waktu terbaiknya, ada malam kesunyian waktu terbaiknya, macam-macam. Maka kita perlu identifikasi. Yang ketiga, eliminasi gangguan. Cari tempat yang tenang untuk kerja dan matikan notifikasi pada ponsel. Nah, saya itu ruang kerja saya jauhkan dari anak-anak saya bermain. Anak saya bermain, saya kasih ruangan khusus dan biar tidak mengganggu gitu ya. Ya, karena itu penting banget kita tahu waktunya kerja, kita tahu kapan waktunya main sama mereka dan sebagainya. Cari tempat yang benar-benar tenang. Kalau di rumah nggak ada tempat, nggak ada space ruang kerja ya keluar gitu ke tempat yang sesuai. Yang keempat adalah belajar untuk mengatakan tidak ya, jangan terlalu terbebani atau membanding diri dengan terlalu banyak tugas. Makanya sekarang orang di luar klien saya kalau mau konsul, saya bilang tidak. Saya delete atau saya tawarkan program. Kalau mau konsul, saya kasih penawaran. Kalau nggak mau deal ya berarti nggak usah konsul gitu. Kenapa? Karena semakin kita bagus untuk manajemen, maka semakin berani kita berkata tidak pada hal yang tidak penting. Oke teman-teman, ini adalah pelajaran ketiga, bagaimana teman-teman kemarin memahami tentang pikiran negatif. Hari pertama, hari kedua adalah bagaimana mengubah pikiran negatif jadi positif. Yang ketiga ini teman-teman belajar tentang manajemen waktu. Mudah-mudahan di trial ini ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Ini programnya lanjutan ya, ada 27 lagi latihan-latihan untuk cerdas mengelola diri. Jadi teman-teman kalau memang berminat, tertarik untuk lanjut di program berikutnya, saya ada link yang bisa teman-teman akses dan murah saja, yang bisa teman-teman investasikan untuk layar ke atas, untuk bisa memahami diri, untuk cerdas mengelola diri. Dan kalau itu sudah berhasil, ya teman-teman bisa mengelola yang lebih besar di luar. Ulangi terus saja latihannya agar benang saraf di otak teman-teman makin tebal. Dan kalau udah makin tebal, maka jadi orang yang bisa. Dan itu kalau diulangi terus, jadi orang yang ahli. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.